Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Melani Safafila dengan NIM 2406012012008 dari Lab A2 akan menjelaskan tentang list linear. Jadi awalnya tuh list linear di sini ada kamus globalnya berupa list A, lalu ada address U, X, Y, Z, dan M, lalu ada info type N. Sebelumnya kita akan membuat sebuah list dulu dengan prosedur create list. Di sini prosedurnya adalah first L sama dengan nil. Lalu ada juga fungsi list empty. List empty ini akan mereturn first L sama dengan nil. Lalu bagaimana sih aplikasi di main-nya? Jadi tadi create list kan udah. Terus kita lokasiin U, X, Y, Z-nya menjadi U itu bernilai 0, X bernilai 1, Y bernilai 2, Z bernilai 3. Lalu apakah list A kosong? Lalu akan menghasilkan jika kosong akan mereturn list kosong. Jika tidak kosong berarti akan mereturn list tidak kosong. Nah, di sini sudah terlihat apakah list A kosong karena di pertama tadi kita bikin create-nya tuh belum ada apa-apa, belum kita isi apapun. Jadi akan menghasilkan list kosong. Oke, selanjutnya adalah manajemen memori. Di sini tuh ada dua, yaitu alokasi dan dealokasi. Kalau alokasi itu berarti mengirimkan address hasil alokasi sebuah elemen. Jadi tuh jika misalkan nih ada address P, itu akan menghasilkan nilai dari P-nya tuh di P itu apa. Nah, untuk prosedurnya atau algoritmanya itu P sama dengan address malloc size of element list. Ini karena kita menggunakan linked list, jadi harus pakai ini. Selanjutnya adalah if jika P itu tidak kosong, maka akan menghasilkan info P sama dengan X dan next P sama dengan nil. Lalu mereturn P. Selanjutnya adalah dealokasi, yaitu membebaskan address P. Jadi itu kebalikan dari alokasi tadi. Kalau alokasi adalah mengirimkan, kalau dealokasi adalah membebaskan. Jadi di sini algoritmanya langsung free P aja. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penambahan elemen atau insert. Insert itu ada 3, first, after, dan last. Yang pertama adalah insert first. Di insert first ini ada 2 parameternya, yaitu list L dan address P. Untuk algoritmanya itu next P sama dengan first L dan first L sama dengan P. Di sini tuh akan menambahkan bagian depannya saja. Jadi di sini kan aplikasinya ada insert first list A, U, di mana U ada alokasi 0 dan di sini juga ada list A, X, insert first dari list A, X, di mana X adalah 1. Lalu ketika kita run, itu akan menghasilkan 1 dan 0. Kenapa? Karena yang pertama tadi U adalah 0, di sini akan masuk dulu, lalu setelah itu kita insert first lagi dengan X adalah 1, jadi di sini ada 1 dan 0. Oke, selanjutnya ada insert after. Insert after itu parameternya ada list L, address P, dan address prec. Jadi address P itu yang akan kita masukkan, sedangkan address prec itu kita letakkan setelah di mananya. Prec itu sebelum dari last. Oke, di sini algoritmanya ada next P sama dengan next prec. Next prec sama dengan P. Lalu pada aplikasinya itu ada 3 parameter. Yang pertama insert after dari list A, Z, X. Berarti di sini adalah kita akan memasukkan address Z, alokasi Z, ke sesudah X. Jadi tuh Z-nya tuh ntar akan masuk ke sesudah X. Nah, di sini kan ada 1, 0 tadinya. Setelah kita insert after tuh jadi 1, 3, 0. 3 itu kan Z. Jadi Z-nya tuh masuk ke setelah X tadi X-nya itu kan 1. Setelah itu Z-nya masuk ke setelah X. Jadi di sini ada 3 masuk ke sini. Jadi insert-nya itu setelah 1. 1, 3, 0. Selanjutnya adalah insert last. Untuk insert last itu ada 2 parameter, yaitu list L dan address P. Di sini kita harus menggunakan kamus lokal berupa address last untuk membantu.
Dan algoritmanya tuh ada if list empty, jika listnya itu kosong akan menghasilkan insert first. Jadi kalau listnya kosong berarti kan belum ada apa-apa nih, akan mereturnkan insert first. Nah, jika tidak kosong berarti last itu sama dengan first L. Ketika lastnya itu sama dengan 0, maka akan keluar last itu sama dengan next last. Dan akhirnya akan menjadi insert after dari L, P, last. Jadi nanti tuh P-nya tuh ditambahkan ke elemen yang terakhir atau yang paling baru di paling kanan. Di sini pada aplikasinya tuh kita menambahkan Y pada list A menggunakan insert last. Itu akan menjadi seperti ini. 1, 3, 0, dan di mana Y itu kan alokasi 2, berarti 2-nya ada di bagian paling kanan atau paling akhir. Jadi insert dari A, Y, insert plus dari A, Y itu kalau di run akan menghasilkan 1, 3, 0, 2. Oke, selanjutnya adalah delete first atau del first. Di sini del first-nya itu P adalah alamat elemen pertama list. Sebelum penghapusan, elemen list berkurang 1, mungkin menjadi kosong. First elemen yang baru adalah suksesor elemen pertama yang lama. Jadi di sini, misalkan ada 1, 2, 3, maka yang 1 akan menghilang atau dihapus. Terus 2-nya tuh maju, 3-nya juga maju. Jadi di sini algoritmanya ada P itu sama dengan first L. Dan first L itu sama dengan next first L. Jadi kita bisa lihat langsung aja ke aplikasinya. Del first-nya dari A dan ada sebuah address M. Ini permisalan nih. Terus di sini karena ada address list A itu kan tadinya 1302. Lalu setelah di del first berarti yang akan dihapus di bagian paling depannya. Satunya ini akan kehapus dan alhasil akan keluar jadi 302. Selanjutnya adalah del last. Del last ini akan menghapus di bagian yang paling kanan atau yang paling akhir. Jadi di del last tuh kita membutuhkan tambahan parameter berupa address last dan break last. Jadi itu last kita awalnya tuh inisialisasi dulu, last itu sama dengan first L, break last itu sama dengan nil. Ketika next last itu sama dengan nil, akan menghasilkan break last itu sama dengan last, dan last itu sama dengan next last. Lalu address P itu sama dengan last. Jika break last itu sama dengan nil, maka first L-nya itu sama dengan nil. Jika tidak, berarti next break last itu sama dengan nil. Jadi di sini tuh kita menghapus di bagian yang paling kanan. Di delete last itu kita ambil dari list A. Itu maka 302, maka yang akan dihapus pasti di bagian 2-nya. Dari algoritma yang tadi, kalau kita run akan menghasilkan 30. Yang 2 di sini kita hapus. Oke, selanjutnya adalah del after. Del after di sini menggunakan 3 parameter, yaitu ada list L, address P, dan address break. Jadi di sini tuh nantinya kita akan menghapus setelah break. Jadi di sini ada P sama dengan next break sama dengan next, dari next break, dan next P itu akan menghasilkan 0 atau dihapus lah, jadi kosong gitu. Selanjutnya kita lihat langsung di sini di del after. Di del after di sini tuh aku masukin kita akan menghapus setelah Z di sini. Oke. Jadi kan tadinya 30, tapi setelah itu kita hapus sebelum Z-nya. Z-nya itu kan tadi 3, berarti setelah 3 itu kan 0, berarti 0-nya kita hapus nih. Jadi tinggal 3 aja.
Oke, selanjutnya itu ada del after. Udah. Selanjutnya itu kita masuk ke bagian yang pakai nilai. Jadi itu penambahan elemen tapi berdasarkan nilai. Yang pertama ada ins after. Ins v first dulu deh. Ins v first dulu itu berarti melakukan alokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen pertama dengan nilai X jika alokasi berhasil. Jika alokasi gagal, maka tidak akan ada perubahan apapun. Jadi di sini tuh kita butuh sebuah address baru berupa P, itu untuk inisialisasi info type X, jadi P itu sama dengan alokasi X. Jika P itu sama dengan kosong, maka kita returnkan insert first dari L, P. Jadi di ins v ini tuh kita bisa pakai daur ulang dari insert yang awalnya kita udah buat. Jadi di sini kan P sama dengan alokasi X, jika P sama dengan nil, maka insert first dari L, P. Lalu ada ins v last. Begitu pula sama dengan ins v first, di sini tuh P alokasi X. Jika P itu sama dengan nil, maka akan mereturnkan insert last dari L, P. Jadi itu bedanya cuma ada di bagian sini aja. Kalau yang ins v first itu berarti insert first. Sama juga ins v last berarti insert last. Cara kerjanya juga sama. Nah, ini yang agak beda tuh bagian ins v after. Di sini tuh ada dua parameter, jadi cuma ada list L dan info type X. Jadi di sini tuh mengalokasi sebuah elemen dan menambahkan elemen list setelah preg. Yaitu jika alokasi berhasil, elemen setelah preg yang baru bernilai X. Jika alokasi gagal, maka keadaan akan tetap. Di sini kita butuhin dari address P, lalu ada preg, dan ada last. Nah, awalnya tuh jika list itu tidak kosong, maka ini kita inisialisasi menggunakan adr last dari list L, preg, last itu ada di bagian bawah sini ya. Selanjutnya nanti akan dijelaskan lagi. Terus P itu sama dengan alokasi X. Jika P sama dengan nil, maka akan mereturnkan insert after dari L, P, preg. Kenapa di sini preg? Itu karena di sini dari prosesnya tuh diketahui bahwa X ditambahkan sebagai elemen setelah preg, di mana preg adalah sebelum dari last. Oke, langsung kita aplikasiin. Jadi di sini aku langsung aja ins v first dari A, 1, lalu ins v last dari A, 3, dan ins v after dari A, 1. Jadi tadi kan di awalnya tuh kan tersisa ada 3. Listnya tuh elemennya tinggal 3. Lalu setelah itu kita ins v after 1, berarti ins v first dari 1, berarti kita masukin 1 tuh di bagian depan. Satunya tuh masuk ke bagian depan. Ini kita abaikan dulu, jadi ada 1 sama 3. Lalu setelah itu ada ins v last 3, berarti 3-nya tuh masuk di bagian paling belakang. Jadi misalkan nih satunya belum ada, jadi ntar keluar 1, 3, 3. Lalu yang terakhir ada ins v after dari A, 1. Jadi di sini kan tadi sebelum preg, kalau di algoritmanya, berarti satunya tuh dimasukin ke sebelum last. Di bagian preg-nya tuh berarti sebelum last. Jadi insert after tuh preg-nya dari ini 1, 3, 3 kan tadinya ada di sini nih. Berarti akan menambahkan setelah preg. Setelah preg itu adalah 3, jadi ada 1 di sini. Sesuai dari ini. Jadi dari ketiga prosedur ini akan menghasilkan list A tuh keluarnya tuh 1, 3, 1, 3. Lalu ada Delphi. Sebelum Delphi kita lihat di bagian ADR last dulu. Jadi ADR last itu mencari alamat elemen terakhir dan sebelumnya. Alamat terakhir itu bisa kita sebut sebagai last.
Dan alamat sebelumnya bisa kita sebut sebagai preg. Di sini tuh kita inisialisasi dulu, last tuh sama dengan first L, dan preg tuh sama dengan nil. Kalau misalkan listnya itu ada satu elemen, berarti lastnya tuh di first L dan preg-nya tuh bakalan kosong. Jadi ketika next last itu sama dengan tidak sama dengan nil, itu preg tuh sama dengan last dan last tuh sama dengan next dari last. Jadi maju gitu. Kayak kita masuk ke penghapusan elemen dengan nilai atau menggunakan v, del v first. Jadi yang pertama ada del v first, itu parameter ada list L dan info type X. Dengan bantuan address P, kita bisa membuat algoritma P itu sama dengan first L, dengan X sama dengan info P, first L sama dengan next P, lalu kita dealokasi P-nya. Jadi itu elemen pertama dari list itu dihapus dan nilai info disimpan pada X dan alamat elemen pertama tuh dialokasi, didealokasi. Oke, jadi itu bagian paling depan tuh bakalan didealokasi. Jadi dihapuskan, dibebaskan. Oke, selanjutnya adalah del v last. Di del v last itu mirip dengan del v first. Bedanya tuh kita di del last dulu. Kita hapus. Kan tadi kita sudah mendefinisikan dari del last. Terus habis itu kita bisa pakai di bagian del v last-nya. Jadi kamus lokalnya tuh ada address P, preg, last di sini. Kenapa ada ini padahal di sini nggak ada preg sama last? Karena preg sama last di sini tuh digunakan buat del last-nya. Selanjutnya kalau sudah kita hapus tuh kita inisialisasi kalau X itu sama dengan info P. Lalu kita dealokasi P-nya. Jadi ntar yang paling belakang tuh akan dihapus. Selanjutnya adalah ada del v after dengan parameter list L dan info type X. Jadi kamus lokalnya tuh ada address P, preg, dan last. Di sini tuh digunakan, ada ini tuh digunakan buat prosedur ADR last dan del after. Oke, jadi tuh di sini kan ADR last harus pakai preg dan last seperti yang tadi di sini. Di awal udah didefinisiin ada preg dan last. Jadi kita juga tulis di kamus lokalnya ada preg dan last. Lalu del after itu kita hapus P itu setelah preg. Jadi kita hapus setelah preg-nya tuh kita hapus. Di sini X itu sama dengan info P, lalu P-nya dialokasi. Oke, karena kita udah di del v-nya semua, langsung aja ke bagian aplikasinya, aplikasi demand-nya. Jadi itu awalnya del v first, kita hapus elemen dari yang paling depan dari list A, lalu yang selanjutnya adalah kita hapus elemen paling belakang dari A, lalu kita hapus dari elemen setelah preg-nya. Oke, di sini bisa kita lihat awalnya tuh 1, 3, 1, 3. Lalu kita del v first, berarti satunya akan hilang. Akan tinggal 3, 1, 3. Setelah itu kita del v last. Del v last berarti 3-nya di bagian belakang ini akan terhapus. Terhapus tinggal 3 sama 1. Lalu selanjutnya adalah del v after. Del v after itu menghapus setelah preg. Di sini tuh preg-nya yang jadi preg tuh berarti 3 kan. Nah, setelah 3 itu kan 1. Berarti yang dihapus tuh 1. Jadi tinggal 3 di sini. Jadi setelah kita lakukan del v first, del v last, dan del v after secara berturut-turut akan menurunkan list A menjadi tinggal 3. Oke, selanjutnya adalah print info. Print info tuh yang udah kita pakai dari awal tadi. Print info itu berarti menghasilkan atau menampilkan list dari yang kita inginkan. Jadi di sini tuh kita butuh bantuan dari address
counter sebagai pembantu. Lalu algoritmanya itu jika list itu kosong, kan menghasilkan atau ngeprint list kosong. Kalau tidak kosong, itu berarti kita inisialisasi dulu counternya itu sama dengan first L. Lalu jika counternya itu tidak sama dengan 0, maka akan ngeprint info dari counter. Jadi info dari counter tuh kita print secara berulang kali sampai counternya itu sama dengan 0. Oke. Tidak usah ke aplikasinya kali ya, karena udah dipakai dari tadi. Oke, selanjutnya adalah NB element, yaitu mengirimkan seberapa banyak sih elemen list yang ada dalam sebuah list. Jadi NB element itu parameternya hanya list L, tapi dibantu dengan address slash dan integer i. Ini untuk countingnya. Oke, jadi selanjutnya tuh kita inisialisasi dulu, itu sama dengan 0. Nah, jika first L itu sama dengan nil atau list itu kosong, maka akan berarti 0. Jika tidak kosong, berarti itu last sama dengan first L. Kita inisialisasi dulu, setelah itu jika last itu sama dengan nil, maka i akan selalu bertambah 1 terus. Jadi kan tadi awalnya 0, kalau misalkan lastnya itu tidak sama dengan nil, berarti akan bertambah 1, terus tambah 1 lagi jadi 2, dan seterusnya. Sampai last itu sama dengan nil. Oke. Lalu setelah itu kita returnkan i-nya. Kita lihat di sini, printf itu kan kita bikin jumlah elemen saat ini. Berarti bentuknya kan otomatis integer kan. Lalu kita tulis dari fungsi NB element sendiri. Setelah itu tadi kan di akhir tuh kan listnya tinggal 3 aja. Jadi setelah di NB element, jumlah elemen saat ini hanya ada 1. Baik, oke, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.